Alladhi sanana najiyam nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil yauma yasjillahu wa na'budu wa yashhadu anna muhammadan rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Ustaz kita Bapak SD yang juga pada sore hari ini. Hadirin yang tidak kami sebut satu persatu yang kami hormati dan Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini meskipun habis hujan tapi tidak menghalangi semangat kita untuk bertobat. Inilah kelebihan dari bulan Ramadan, kita dimudahkan untuk beramal. Alhamdulillah. Ini karena ini pertama, maka ada sambutan dari kami untuk kedua dan empat tidak. Yang pertama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ustaz dan Bapak yang Allah berkati dan kita. Yang kedua juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah beringatkan kepada kami dalam melaksanakan iftar pada hari ini. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami. Sebetulnya target itu ya sekitar 150, padahal ini kalau terus sekitar 70, ini belum. Mudah-mudahan untuk ke depan pada Jumat berikutnya bisa ngajak sholat sehingga bertambah semangat di dalam kita berdoa. Hadirin yang saya hormati, jadi berdasarkan pengalaman yang lalu bahwa kajian tadi pada tiap malam Sabtu dialihkan pada Jumat sore untuk iftar seperti ini, dan khususnya untuk ranting bahwa pada tahun ini ada kegiatan kurba nanti pada Jumat yang ketiga. Nanti setelah iftar di sini juga berangkat dari sini. Pada waktu yang lalu dalam rapat sudah diputuskan dan bisa-bisa yang akan dikunjungi, jadi bisa sampai dan lainnya. Kemudian termasuk kelompok-kelompok nanti dari majelis taklim dan taklim Allah akan memberikan siapa petugas ke tiga nanti. Hadirin yang saya hormati, tidak bijaksana kalau kami telah berpanjang kata, yaitu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hilang. Jadi pada bulan Ramadan kita melatih diri kita supaya mempunyai perilaku. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa akramana bi qiyamihi wa siyamihi ونزل القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله اللهم ارحمنا بالقرآن. Para sepuh, para alim ulama, para asatidz, para pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Mekona, dan juga mungkin jamaah kajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak pernah tidur dan yang terus mengawasi kita dan yang memberikan anugerah kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatannya kepada kita, yang tentu mudah-mudahan kenikmatan yang Allah titipkan ini bukan sekedar hujan yang menetes kemudian berhenti, atau mungkin sekedar angin yang lewat berhembus depan kita, tapi betul-betul nikmat yang Allah titipkan ini senantiasa bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menapaki sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya bahagia sekali sore ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, yang tentu mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan dimurahkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah di jalannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan sore ini tadi, meskipun mungkin tadi rodok deg-degan Bapak Ibu, iki kowe udane terus-terus apa ya nek sing teko. Karena kebetulan tadi ada sholat al-asr di Masya Allah, lumayan deras hujannya, tapi alhamdulillah mungkin ini di antara keberkahan Ramadan. Jadi 2 hari terakhir ini Masya Allah kalau sore hujan terus ini. Bagaimana kalau orang Jawa memahami hujan itu dengan kata Jawa, Jawi rahmat saking Gusti Allah. Mudah-mudahan juga sore ini diawali dengan hujan, mudah-mudahan juga menjadi berkat dan keberkahan Allah menyertai kita semua insyaallah. Dan yang ketiga, hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah, sore ini waktunya berapa jam? Sampai jam 7 ya? Sampai jam maghrib ya. Nanti mohon ingatkan, karena kadang kalau sudah ngomong itu kebablasan banget. Baik, alhamdulillah sore Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji tentang, saya beri tema di sini, mencetak generasi takwa di bulan Ramadan, yang mana sebetulnya ini merupakan kajian tematik yang saya ambilkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rasanya kurang afdal ya kalau kita kaji ayat ini tapi belum kita baca sama-sama dulu ya. Mudah-mudahan menjadikan sore ini tambah barokah dengan bacaan Quran kita insyaallah. Saya baca dulu, Bapak Ibu sekalian bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ayat ini menjadi ayat yang menarik untuk dikaji, untuk permulaan kajian sore ini di hari kedua daripada bulan Ramadan ini. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Baqarah ayat 183 ini bisa jadi sebulan nanti harinya ada 30, tapi panjenengan semuanya mendengar ayat ini lebih dari 60 kali Bapak Ibu. Karena kuliah subuh khotibnya baca ini, kemudian malam harinya tarawih khotibnya juga mengulang ayat ini. Jadi kalau seandainya 30 hari Ramadannya itu bisa jadi sehari 2 kali, berarti minimal 60 kali panjenengan dengar ayat ini. Sebetulnya ada apa dengan ayat ini bagus sekalian? Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ayat yang kita baca ini oleh sebagian ulama kita dijelaskan bahwa Al-Baqarah ayat 183 ini berkaitan tentang masru'iyatis siyami fi syahri Ramadan, yaitu disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, wa ma hikmatuhu, dan apa hikmahnya. Maka hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau cermati ayat yang kita baca tadi, Allah mengawali ayatnya dengan satu ayat nida yang cukup indah. Apa itu ayatul nida? Ayatul nida ini adalah ayat untuk memanggil. Pertanyaannya, siapa yang Allah panggil dulu sekalian? Dalam ayatnya ini Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa bagus sekalian yang dipanggil sama Allah? Orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, ternyata sekalian, perintah Allah untuk berpuasa itu ternyata memang bukan secara umum Allah perintahkan kepada manusia, tapi ternyata perintah puasa ini Allah perintahkan kepada manusia Muslim dan juga mukmin. Bapak Ibu, kenapa? Lagi yang jadi pertanyaan. Ternyata orang yang beriman ini jumlahnya nggak banyak Bapak Ibu. Orasa ado-ado tentang Solo, nyuwun sewu niki wau menawi panjenengan hari ini sampun tidak peken berponang boten. Itu kira-kira warungipun buka apa boten Bapak Ibu? Enten sing jajan boten Bapak Ibu? Niku yang ditangleti ngoten kira-kira muslim apa boten muslim boten, kira-kira jawabannya karena sing pundi? Muslim Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka tidak berpuasa? Belum panjenengan tidak ke Solo itu Masya Allah juga orang dengan mungkin masih banyak yang bebas ketika siang hari mereka berbuka sarapan tanpa merasa berdosa. Maka hadirin sekalian, ternyata memang orang yang beriman ini jumlahnya tidak banyak Bapak Ibu. Maka kalau kemudian dalam Quran surah Al-Anfal Allah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman ini kata Allah innamal mu'minuna. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Anfal dengan adawatul hasr. Innama itu kalau dalam bahasa Indonesianya sebuah kata untuk membatasi Bapak Ibu. Ternyata orang yang beriman ini dibatasi sama Allah. Dan tentu juga orang yang terbatas inilah yang kemudian diperintahkan Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Pertanyaannya lagi, siapa mereka orang yang beriman ini? Dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman, Innamal mu'minuna
sak temene kata Allah. Orang yang beriman itu yang pertama alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama orang yang diperintahkan Allah untuk berpuasa di kalangan yang beriman, tandane sing pertama di menika alladzina idza dzukirallah. Mereka lah orang-orang yang ketika disebut asma Allah, ketika berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat itu kalau dalam penjelasan para mufassir diartikan khofat wa faz'an. Kaget, takut, tapi diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Maka dalam ayat yang pertama ini, klasifikasi orang yang diperintahkan berpuasa itulah orang-orang yang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, apalagi orang yang beriman, butuh zikir menika kaya dene iwak sing butuh banyu, Bapak. Kira-kira kalau ikan itu tanpa air saged urip apa mboten, Bapak Ibu? Saged urip apa mboten? Mboten, Bapak Ibu. Semanten ugi anggilipun manusia yang mampu beriman itu butuhnya kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan juga bahwa orang yang beriman ini juga dijelaskan Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka lah orang-orang ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berhadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita cermati, ternyata orang yang beriman inilah orang-orang yang membaca, yang mengkaji ayat-ayatnya Allah. Maka sampai tidak salah kalau pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, innal quluba katani, sesungguhnya hati kita itu tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati kita ini Bapak Ibu itu bisa berkarat kaya dene karatene wesi, Bapak Ibu. Nanti kertas besi piye karatan Bapak Ibu. Merhone ra nyenengke tur didemok sithik biasane langsung gapuk. Ini apa nggih? Nah, ternyata semangat ugi dengan hati kita Bapak sekalian. Maka waktu Rasulullah menjelaskan tentang hati manusia yang bisa berkarat, para sahabat bertanya, "Wa ma jila'uha?" Wahai Rasulullah, la terus carane merontokke karatene wong pundi ya Nabi? Maka waktu itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan dzikrullahi bitilawatihi, yaitu dengan cara bertilawah, membaca Al-Quran, dan yang kedua wa dzikrul mauti, dan mengingat kematian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terus yang enek besi kok karaten bu niku wujude arit pacul linggis lan sanes-sanes ikut. Niku yen pomo ajeng ilangi karate niku lak dibetol ke tukang pandi lho. Biasane diapa piring Bapak Ibu? Diobong piye ngono. Diobori ngantek huruf abang gitu. Bar niku terus rampung napa dereng Bapak Ibu? Dereng rampung nggih. Bar niku disipuk dikuruki sak omongé gitu. Wadah mantek, wah tak ngomong itu ya terang dulu ini. Bres. Dan itu rambut derek Bapak Ibu. Derek, dinos oleh ngangge banyu, kirangan banyu napa niku ana. Dan itu diobori mulai. Lajeng yen bar wonten dibentuk diduduki mulai nganti sak omongé yen pun ilang karatene, pun landhep mulai diungkal mulai menika. Lah nembe rampung ilang karatene. Lah yang akhirnya maksud ngoten iku lha rasa banyak langsung to. Akhir hubung adalah divine kabeh. Tapi ternyata bukan dengan cara dibakar Bapak sekalian, tapi dengan cara
membaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala dengan bertilawah, dan yang kedua adalah dengan mengingat kematian. Ini kata-kata. Kemudian yang ketiga, Allah juga menjelaskan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang betul iman kepada Allah, mereka orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Begitu juga mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan yang kelima, mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Maka Masya Allah, Bos sekalian, inilah ternyata orang-orang yang beriman, yang oleh Allah memang secara khusus perintah Allah tentang puasa ini diperintahkan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Bahkan Allah menegaskan, mereka orang-orang yang betul-betul imannya kepada Allah. Lahum darajatun. Mereka orang-orang yang berhak mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan juga ampunan dari Allah. Wa rizqun karim. Begitu juga Allah janjikan mereka dengan rizki, Bapak Ibu. Maka inilah ternyata ciri-ciri orang yang beriman, yang memang secara khusus perintah puasa ini datang untuk mereka. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan lagi dalam ayatnya, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada orang yang beriman tadi untuk mengerjakan puasa, Bapak Ibu. Jadi kalau puasa itu, kalau bahasa Jawanya poso, nopo-nopo kerso itu badannya. Tapi betul-betul puasa itu bagaimana penjelasan para ulama kita, as-siyamu bimakna al-imsak. Yang namanya puasa itu artinya menahan, Bapak Ibu. Menahan apa? Minal muftirati, dari segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ternyata juga Bapak Ibu, ternyata puasa itu juga Allah perintahkan kepada kaum sebelum datangnya kita, yaitu kaum bangsa Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ingin saya coba sampaikan ya. Bagaimana sebetulnya bedanya puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bagaimana, Bu sekalian? Nah, ini coba saya jelaskan analisanya. Jadi dalam beberapa referensi yang kami baca, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kitab Bible dan juga beberapa yang lainnya ya, dalam rujukan-rujukannya orang-orang Yahudi ya. Jadi ternyata orang-orang Yahudi itu berpuasanya adalah mulai hari Jumat ya, setelah matahari itu tenggelam malam hari Sabtunya, itu mereka baru berbuka, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita nonton kalau kita ukur ya, puasanya mereka itu kurang lebih 25 jam, ya, 25 jam. Nah, maka kalau seandainya ini juga dibuatkan pada kita, kuat nggak kira-kira, Bu sekalian? Berat, Bu sekalian. Sedina sewengi, wah nggak kuat. Kalau kita yang mungkin kita puasa itu berapa jam, Bos sekalian? Ada yang pernah menghitung? Kita puasa itu dimulai dari jam, misalkan sekarang jam 4.30 ya. Nah, kurang lebih berapa jam? 13. Kurang lebih 13 jam, Bos sekalian, kita berpuasa. 13 jam itu rak rasa kan, nggak tahu. Apa mereka biasanya berkurang, turun, rak rasa, nanti buka lah. Dan Indonesia itu termasuk puasa dengan durasi waktu yang cepat, Bapak Ibu. Saya masih teringat ketika saya masih di Yordania, Bu sekalian.
Kita puasa itu hampir sama, sahurnya juga jam 4, imsaknya itu jam 4 kira-kira. Lah, yang membedakan itu waktu berbukanya bagus sekali. Kalau di Indonesia itu pokoknya pos jam 5:15 mau setengah 6, wah itu senang. Ya kan kamu tahu di Lukas wis buka. Lah dulu waktu kita di sana waktu masih di Yordan itu masya Allah sekalian. Bukan kita itu masih jam 8 malam sekalian. Jadi kalau jam setengah 6 itu mungkin orang Indonesia sudah berbuka, dan kita itu masih nunggu kurang lebih hampir 2 jam sekalian. Terasa lama sekali ya. Apalagi kalau biasanya habis asar. Kalau di Indonesia itu mungkin loh ya, berasar ngaji, jus, ya, baru itu terus siram. Itu wis gantut tengok-tengok neng ngaji. Napa halaman rumah atau mungkin sambil kita menyiapkan buka itu wis rasa mati kelihatan. Dan dulu waktu kita pada asar itu masih jam 4 sore, ya. Lalu mengkosi buka itu di petang jam, ya Allah, ya. Masih lama saja. Maka beruntunglah kita yang di Indonesia ini. Lah, ternyata orang Yahudi, ya, sama Nasrani itu puasanya lebih lama, ya. Kurang lebih 25 jam. Ya. Atau mungkin dalam istilah mereka itu ada namanya hari Sabat, ya, atau hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu adalah hari sucinya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka mereka di hari itu tidak boleh melakukan aktivitas yang sifatnya urusan duniawi. Ya. Jadi corot bagi ngukui raitok di mestu. Ya. Nggak boleh mereka. Ya. Maka mereka biasanya berpuasa, muslim. Nah, kemudian muslim yang menarik, ternyata dalam perjalanannya, ya, orang Yahudi itu tidak terima dengan ketetapan puasa ini, muslim, yang terlalu lama untuk mereka. Ya. Sehingga apa, sekalian? Ya. Ternyata, ya, karena kemudian banyak dari orang Yahudi ini yang kemudian melanggar aturan puasanya, ya, kemudian ada istilah breakfast, muslim. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini tahunya breakfast itu apa, Bapak Ibu? Sarapan yang ada. Loh, itu ternyata istilah itu muncul dari bangsa Yahudi. Loh, sejarahnya bagaimana? Jadi tadi orang Yahudi sama orang Nasrani itu sebetulnya perintahnya berpuasanya itu adalah kurang lebih 25 jam. Diawali dari terbitnya tenggelamnya matahari, ya, di hari Jumat sampai nanti hari Ahadnya, Sabtu malamnya, hari Sabtu malamnya. Lah itu ternyata, ya, yang harusnya 25 jam tadi ternyata banyak dari mereka itu yang kemudian membatalkan puasanya, misalnya. Jadi pas besok itu kata kaum Yahudi sih batal puasane. Nah, maka sebetulnya menurut istilah mereka, ya, breakfast itu bukan artinya sarapan pagi, ya. Break itu artinya merusak, fast itu puasa. Jadi poso ini singkong rusak. Ya. Maka sebetulnya breakfast itu sebetulnya muncul istilah dari ini, misalnya. Nah, inilah yang kemudian ternyata, ya, orang Yahudi pun, ya, banyak yang membatalkan puasanya, ya, dan mereka mulainya malam hari, hari Sabtu paginya mereka berbuka, ya. Maka ada istilahnya breakfast itu, ya. Maka hadirin walhadirat yang dimuliakan Allah, dan lantas yang menariknya lagi, Ibu sekalian, apa yang membedakan puasanya kita dengan orang Yahudi, Ibu sekalian? Jadi memang kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW itu puasa kan ada amalan yang membedakan dengan puasanya orang Yahudi. Apa itu, Bapak Ibu? Yaitu dalam makan sahur. Orang Yahudi tidak ada makan sahur bagi mereka. Tapi di syariat puasa yang disampaikan Allah kepada Nabi kita ada sahurnya. Maka masya Allah sekalian, ya. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab
Nabi sampai menjelaskan yang membedakan puasanya kita dengan puasanya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu adalah aklatus sahari, yaitu dalam hal makan sahur. Maka bagus sekali ya. Ini termasuk ya. Kalau bisa memang kita sahur bagus sekali ya. Orang-orang wah aku rasa sahur kuat kok kan betul. Wah aku rasa sahur berarti kok kan oh bukan begitu bagus sekali. Justru makan sahur inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kita. Bahkan Nabi sampai menjelaskan tasahharu, domangan sahur kan gitu. Fa inna fis sahuri barokatan, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Masya Allah sekalian ya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu hal inilah yang harus ya umat Nabi Muhammad SAW syukuri bagus sekalian ya. Harus disyukuri. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah ya. Tentu juga ada amalan-amalan gaib yang harus membedakan ya, daripada tradisi puasanya orang Yahudi dan Nasrani dengan puasanya di kita. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, puasa yang Allah perintahkan kepada manusia, khususnya mereka yang beriman, ini biar meningkatkan kualitas keimanannya dari yang sebelumnya iman menjadi takwa, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu baru beriman, itu sudah baik, karena dia meyakini atas Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, begitu pun apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Tapi kalau orang sudah pada level takwa, Bapak Ibu sekalian, maka Masya Allah ini ya, orang ketika muncul ketakwaan dalam dirinya, maka kalau penjelasan Ali bin Abi Thalib, yang pertama, orang itu akan muncul rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ternyata tidak cukup hanya iman saja, tapi juga harus takwa. Maka dalam hal ini ada satu nasihat yang luar biasa ya. Jadi takwa itu bukan suatu hal yang instan. Kabeh wong poso mesti dadi wong takwa. Oh belum tentu Bapak Ibu. Ya. Kabeh wong poso mesti takwa. Oh belum tentu Bapak sekalian. Karena banyak ya. Nabi sampai mengingatkan kamin siamin, kamin soimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa itu ya. Kamin soimin gimana? Laisalahu min siyam. Nah, laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Mereka orang banyak yang berpuasa ning nyuwun sewu Bapak Ibu. Posone niku sekedar napa oleh ngempet luwi kalian ngelakoni. Ternyata ada yang begitu ada mestinya. Maka bagaimana biar supaya betul-betul puasa kita ini menjadi puasa yang melahirkan ketakwaan dalam diri kita? Ada satu nasihat yang luar biasa dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Ikhlas, ketahuilah," kata beliau, "annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin itu yastami'u lahu fi syahri Ramadan, dikumpulkan kepadanya di bulan Ramadan itu jihadani, dua jihad Bapak Ibu." Dan jihade wong mukmin yen pas sasi Ramadan niku wonten kalih Bapak Ibu. Dan kira-kira kita itu sudah termasuk orang yang jihad atau belum? Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama kata Ibnu Rajab, jihadun bin nahari. Mereka orang yang beriman adalah orang yang berjihad di siang hari, alas siyami, di saat mereka berpuasa Bapak Ibu. Ya. Karena memang Masya Allah itu ya, mungkin tidak di bulan Ramadan, tapi seperti halnya bukan di Ramadan. Ada nggak yang seperti ini? Banyak Bapak Ibu ya, termasuk tadi orang-orang yang nggak punya rasa takut, nengkok kan kayak orang yang ngerti tonggoni melu jajan gitu, melu mangan, padahal tidak ada hujat yang syar'i kepadanya untuk membatalkan puasa. Nah maka
inilah orang yang mukmin yang berjihad di siang hari, menjaga dirinya dari segala yang membatalkan puasa, ya. Dari makan, minum, ya. Kemudian juga dalam hal syahwat, ya. Maka masya Allah, ternyata inilah bentuk jihadnya orang yang beriman di siang hari. Kemudian yang kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa jihadun billaili. Begitu juga jihadnya di malam hari. Dan apa jihadnya orang yang berpuasa di malam harinya? Yaitu ngalal qiyami, yaitu dengan mendirikan sholat malam. Maka bagus sekali ya. Inilah juga yang diantara yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain, bagus sekali. Kalau mungkin di luar Ramadan saged mboten panjenengan sami bibar sholat isya istiqomah sholat malam, saged mboten Bapak Ibu? Saged mboten Bapak Ibu? Yo sami sore wangel ngoten to. Padahal wis dunyane turu babas turu lah ngoten to. Alarme muni ya kudu potang pateni wae ngoten to. Tapi masya Allah sekali. Di bulan Ramadan Allah mudahkan kita dalam beramal. Maka tidak salah kalau para ulama menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul amal. Kenapa demikian? Karena di bulan ini Allah mudahkan kita untuk beramal. Dan jihadnya orang yang berpuasa adalah dengan al-qiyam, mendirikan sholat malamnya. Maka dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan, faman jama'a baina hadainil jihadaini, maka barang siapa orang mukmin yang mampu mengerjakan dua jihad di dua waktu ini, maka beliau menjelaskan wafa bimuquqi iman, maka orang-orang inilah yang berhak mendapatkan haknya, wasabara alaihima, dan mereka orang-orang yang bersabar dengan dua jihad ini tadi, maka beliau mengatakan wafa ajrahu bi ghairi hisabin, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan balasan pahala dari Allah tanpa terhingga. Masya Allah, ya. Maka Bapak sekalian, monggo ini saya kira baru di awal startingnya puasa, maka harus dipunyakan target Bapak Ibu, ya. Terutama yang lainnya syukur-syukur yo ora itu bolong, maksudnya ta. Ning iki niku modele canemem terutama niku sok kadang piteni Bapak Ibu. Masjid iki imame sapa kita? Ya imame kepenak terus bacaane yo ora suwe, biasane yo rame masjid. Nom-nome kuatah salat kabeh. Ning delalah umpama ketemu ustadz kiai ini sing mungkin sholat suwi, dan itu biasanya itu pindah masjid Bapak Ibu, ya. Maka ini sekedar saran dari kami para kiai, para ustadz yang belum hadir, monggo saya kira bisa dipersiapkan surate ra kudu dawa, ning sing penting jamaahnya nyaman. Jadi sekalian, terkadang memang meskipun mungkin hafalan panjenengan itu banyak, tapi kalau waktu sholat tarawih bukan artinya harus dibaca semua hafalannya, itu tidak. Maka dalam hal ini tentu lebih adil. Adil itu artinya apa? Tentu dalam jamaah sholat tarawih itu tidak semuanya anak muda, tidak semuanya orang yang tua, tapi juga mungkin ada orang yang sudah betul-betul tua, dan juga ada anak-anak kecil yang mungkin bisa jadi biasanya kalau panjenengan itu sholat malam, sholat baca Al-Baqarah setengah juz itu ya aman-aman saja. Ini yang umpami itu dibaca panjenengan pas imam sholat tarawih, yo sesuk ulang waktu sekarang saya nyari makmum, jadi bisa jadi. Maka ini yang adil saja dalam memilih suratnya. Maka hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tadi dua bentuk jihad, ya. Yang siang hari dengan menahan apa yang membatalkan puasa, dan ketika malam hari dengan menghidupkan dengan sholat malam. Maka juga saya menganjurkan bagi sekalian juga monggo kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan Quran, Bapak sekalian. Ya. Karena selain disebut dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, Bapak sekalian.
Kenapa? Unzila fihil Quran. Karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran sekalian. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah harus punya target, ya. Paling boten berapa kali sebulan? Khatamnya paling boten di sepindah, ya. Sepindah itu insya Allah bisa lah diatur. Misalkan ya, kalau misalkan target sebulan 1 kali khatam, itu berarti targetnya sehari minimal adalah satu juz. Satu juz itu kalau Quran Mushaf cetakan Madinah itu umumnya 10 lembar. Jadi kalau misalkan dibagi 5 waktu sholat, berarti targetnya habis sholat maktubah itu kudu rampung 2 lembar. Jadi kalau insya Allah bersholat itu rampung 2 lembar, 2 lembar dari 5, itu insya Allah 1 hari dapatnya satu juz. Nah kalau bisa selama 30 hari, ya berarti nanti insya Allah sakit khatam sekali. Ini saya kira, ini kalau kita mau rodok, mau sidik, itu janjane yang bersedih orang juz, itu sakit bagus sekali. Ya. Pun monggo, tentu sesuai dengan kemampuan saja. Tentu baca Quran bukan sekedar baca banyak cepat itu enggak. Ya. Tapi bagaimana kita baca Quran itu ditartili dengan tartil, bimakrojihi dengan makrojnya, wa hukum ini dan menerapkan hukum-hukumnya. Insya Allah kalau dengan begitu Quran ini betul-betul yang ta'athar fi qulubina, betul-betul akan membekas di hati kita dan juga dalam kehidupan kita sekalian. Nek yen Quran niku diwaca kok model cepet hus banget. Ya. Dan ini yang saya udah rapate kok bekas kan. Maka inilah momentum Ramadan, ya. Saya ingin mengajak dan berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita hidupkan, ya, sebagai bentuk di antaranya dari sholat malam dan juga memperbanyak baca Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menghidupkan puasa ini dengan amalan jihad tadi, dan tentunya mudah-mudahan puasa yang kita jalani betul-betul bisa menjadikan pribadi sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya la'allahum tattaqun, betul-betul menjadikan kita pribadi yang takwa, takut, agrih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Kurang afdal kalau saya perpanjang karena mungkin sebentar lagi sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah dalam menjalankan puasa di bulan ini, dan tentunya Allah mudahkan segala urusan kita insyaallah. Allahumma a'inna bima yanfa'una warfa'na fima 'allamtana wa alhimna rusdana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana ila sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti pengajian di petang hari ini atau di sore hari ini. Bapak yang menghormati dan ibu semuanya, untuk bersabar sebentar sambil menunggu berbuka.